Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua yang menonton video ini sehat selalu ya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 ingin membahas materi tentang sejarah Hukum Pascal. Nah, sebelum kami membahas sejarah tentang Hukum Pascal, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu nih dengan nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama itu ada Anissa Flia Putri dengan NPM 20130210009. Yang kedua ada Bayu Samudra dengan NPM 20130210023. Dan yang ketiga ada Eka Dwi Puspitasari dengan NPM 201302109. Perhatikan video dan gambar berikut. Nah, dari video dan gambar berikut, apa sih yang teman-teman pikirkan dari video gambar yang telah teman-teman tonton? Apakah teman-teman berpikir ketika teman-teman pergi ke sebuah bengkel untuk memperbaiki mobil, teman-teman melihat suatu alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil dapat naik turun? Nah, alat tersebut biasanya disebut dengan dongkrak hidrolik. Nah, maka dari itu, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman tentang alat tersebut, kami di sini akan menjelaskan sedikit bagaimana sih caranya alat itu dapat bekerja. Nah, maka dari itu, kami dari kelompok 9 ingin membahas materi tentang sejarah hidup Pascal dan sejarah penemuan Pascal itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah penemuan Pascal, sebaiknya kita mengetahui dulu nih sejarah hidup Pascal. Nah, maka dari itu untuk teman-teman tonton videonya sampai habis. Semoga video yang ditonton dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk like dan komen video kita ya. Selamat menonton. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum Pascal, yuk kita simak terlebih dahulu sejarah hidup Pascal. Blaise Pascal. Ia seorang matematikawan, fisikawan, penemu, penulis, dan filsuf Katolik. Pascal lahir di Clermont-Ferrand, Auvergne, Prancis pada 19 Juni 1623. Ayah Pascal bernama Etienne Pascal dan ibunya bernama Antoinette Bigourd. Ayahnya adalah seorang pemungut pajak dan ahli matematika yang berbakat. Ibunya meninggal ketika Pascal berusia 3 tahun. Pascal memiliki adik dan kakak bernama Jacqueline dan Gilberte. Pada tahun 1642, ia mulai mengerjakan kalkulator mekanik yang dapat melakukan penambahan dan pengurangan. Perangkat itu disebut kalkulator Pascal atau Pascaline. Selama tahun 1640, ia belajar dari eksperimen Evangelista Torricelli dengan barometer. Di waktu yang sama, ia menemukan jarum suntik dan menciptakan mesin pres hidrolik dengan prinsip yang dikenal sebagai hukum Pascal. Pada tahun 1653, ia membuat kontribusi yang signifikan untuk matematika dan menerbitkan Traité du Triangle Arithmétique, atau sekarang disebut segitiga Pascal. Pada tahun 1654, ia berkorespondensi dengan matematikawan terkemuka Pierre de Fermat tentang masalah perjudian. Selanjutnya, ia mulai fokus menulis tentang masalah agama dan menerbitkan 18 seri surat antara 1656 dan 1657 dengan nama samaran Louis de Montalte. Fragmen karyanya kemudian dikumpulkan dan diterbitkan secara anumerta sebagai The Penses. Kontribusinya yang paling signifikan adalah pengembangan teori probabilitas. Selama hidupnya, Pascal memiliki kesehatan yang lemah. Pascal meninggal di Paris, Prancis pada 19 Agustus 1662 di usia 39 tahun.
Seperti halnya penemuan-penemuan lainnya yang ditemukan melalui suatu eksperimen, hukum Pascal juga ditemukan melalui eksperimen yang dilakukan oleh Blaise Pascal. Untuk mengetahui sejarah penemuan hukum Pascal, yuk simak video selanjutnya. Blaise Pascal menemukan teori hukum Pascal saat eksperimen dalam bentuk bermain-main dengan air, di mana saat itu Pascal memperagakan hukum Torricelli, yaitu hukum yang mengukur kelajuan air yang mengucur dari tangki yang bocor. Dari situlah Pascal melakukan eksperimen dengan wadah yang berisi air, di mana wadah tersebut sangat banyak memiliki lubang. Maka yang terjadi adalah air memancar sama kuat dari setiap lubang yang ada. Setelah eksperimen tersebut selesai, akhirnya ditemukanlah teori yang diberi nama hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sesuai dengan bunyi hukum Pascal tadi, dapat dirumuskan tekanan dalam fluida dalam persamaan P sama dengan F per A, sehingga persamaan hukum Pascal dapat ditulis P1 sama dengan P2, di mana P yaitu F per A, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P yaitu tekanan, F yaitu gaya, dan A yaitu luas permukaan penampang. Salah satu penerapan dari hukum Pascal yaitu dongkrak hidrolik, di mana dongkrak hidrolik ini menggunakan prinsip dengan memberikan gaya yang kecil pada penghisap dengan luas penampang kecil dapat menghasilkan gaya yang besar pada penghisap dengan luas penampang yang besar. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman dan semoga materi yang teman-teman tonton bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kami dari kelompok 9 meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.